Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa memang yang tidak masuk akal kita, tapi ini dalilnya qat'i. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat pertama, kemudian juga terpisah di dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 13. Nah, ini menandakan bahwa memang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW memang benar-benar terjadi. Satu ayat dari surah Al-Isra saja itu kalau kita lihat urutan bahasanya, ini khususnya bahasa jurnalistiknya, atau sebuah kabar apa saja, berita harian kita baca di media cetak tentunya, harian Pos Kota yang sudah gak asing lagi, harian Republika, sebuah berita tidak berbobot, dianggap tidak berbobot, maka mencakup rumus 5W plus 1H. Rumus 5W plus 1H ini sebetulnya mereka melihat dari surah Al-Isra ayat pertama ini. Apa itu W yang pertama? What? Apa yang terjadi? Kemudian who, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian when, kapan terjadinya, menyangkut kepada waktu. Kemudian where, di mana terjadinya. Kemudian apalagi? What sudah. Why. Why artinya apa why? Bagaimana? Kemudian apa lagi? Terekam kita masih aja. Artinya? Satu. Apa artinya? Bisa kan? Pencet dong gitu. Apa artinya? Siapa? Ayat suci Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim terdiri dari 6.666 ayat. Ayat pertama Allah mengatakan ayat kedua, artinya berita sejarah nabi-nabi yang lalu atau selain dari nabi-nabi yang lalu. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat saja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat Subhanallazi maha suci. Yang dimaksud zat di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat dari rumus 5W plus 1H, Allah ini termasuk apa? Bumi. Benar atau benar? Yang terlibat di dalam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asra
Isra dari kata asro. Asro aslu asroyan. Ala wazni af'alan. Kulibatil ya alifan. Fasro asro ala wazni af'al. Itu kalau santri bilang yang tukang eklat. Jadi asro di sini sudah merupakan waktu apa yang terjadi. Rupanya peristiwa Isra. Dan laksi mujarabnya apa mau puyeng, ibu mau puyeng gak apa-apa dan pikirin al-sorof. Salah siapa gak belajar? Ada orang Islam, betul. Ya, tapi puyengnya bu, sama ada pahala. Ya kan? Ya, tapi pikirkan ilmunya Allah. Sekarang banyak santri yang nggak mau mengerti, sudah hafiz saja Al-Quran saja dihafal, tapi sorofnya nggak dipelajari, ilmu fikihnya nggak dipelajari. Ini nanti juga bahaya juga. Jadi tahfiz penting, sorof juga penting supaya bisa memahami Al-Quran sesuai dengan kaidah nahu dan sorofnya. Hanya soal santri baheula, kata Haji Tamam itu santri baheula. Orang Bandai bilang santri baheula itu dihafalin. Kitab Al-Qiyah Ibnu Malik yang 1000 bait. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbilana khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astaghfirullah fi alfiyah maqasidun nabi biha mahiyya tuqarribul aqsa bilaqtin munjazi wa taqsudul bazabi wa'din munjazi wa taqtati ridon bi ghairi suhdi fa'iqatan arbiyata berdimuki. Itu hafal 1000 bait. Itu satu baheula. Sekarang jarang santri yang menghafalkan itu. Padahal itu penting. Bagaimana mau bisa mengkaji isi kandungan Al-Quran tanpa mengetahui tata bahasa Arabnya, tanpa mengetahui nahwu dan sorofnya, apalagi kepada ilmu balaghahnya. Ilmu balaghah itu adalah ilmu sastra bahasa Arabnya. Di sana ada ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu nazoro, ilmu ma'ani. Itu harus pahami betul, karena memang Al-Quran itu di samping ayat muhkamat juga ada ayat mutasyabihat yang sulit dipahami tanpa mengetahui ilmu balaghahnya. Sampai di sini paham betapa pentingnya kita mempelajari nahwu dan shorof. Tapi sekarang banyak sekali alergi mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Kita lihat subhanalladzi asra. Asra di sini kalau menurut ilmu shorof itu masuk kepada bab awal sulasi mazid bagian pertama. Sulasi mujarabnya adalah saro. Saro itu apa artinya? Berjalan. Tapi ketika asra ditambahkan alif, ini sudah merupakan fi'il muta'addi. Kalau bahasa Indonesia, menurut tata bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan ini sudah merupakan kata kerja transitif yang membutuhkan kepada objek. Kalau dalam ilmu shorof merupakan fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada maf'ul bih. Mana di sini cirinya muta'addi? Itu di abdihi bil hamzi wa taqi fi aqti malazim wa harfi jarrin in sulasiyan musim wa harfi jarrin di abdihi. Bahwa asrof ini sudah menunjukkan fi'il muta'addi. Artinya apa? Artinya maha suci zat yang telah memperjalankan hamba. Bukan berjalan, tapi memperjalankan hambanya. Siapa di sini yang memperjalankan hambanya? Tentu ada yang memperjalankannya, yakni Allah Subhanahu. Boleh kita pikirkan dengan akal, mana mungkin sih perjalanan Isra Mi'raj itu hanya ditempuh 1 malam.
Sedangkan perjalanan dari Mekah ke Palestina saja membutuhkan waktu ketika itu dengan kendaraan onta itu selama 15 hari satu jalan, PP 1 bulan. Tapi ini kenapa Isra Mi'raj hanya 1 malam saja? Itu pun bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Justru ini naik ke atas langit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya, kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, kemudian langit ke-6 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian bukan sampai di situ saja, naik diambil dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Naik kemana? Ke Mus'ab, dari Mus'ab ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum subuh udah balik lagi ke Makkah. Kira-kira logika? Nggak logika, yang masuk akal. Tapi ini karena firman Allah, dalilnya qat'i. Kita sebagai paham Ahlussunnah wal Jamaah wajib mempercayai tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar dan bercerita Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami semalam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Sekalipun kau cerita lebih daripada itu, aku mempercayainya karena engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq, orang yang benar-benar mempercayai tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak masuk akal. Kalau sekarang masih mungkin ya, kalau cerita misalnya nih, Rasulullah adanya misalnya di zaman sekarang, pasti orang percaya mungkin ilmunya kan sudah sampai, mungkin saja naik pesawat Boeing, betul. Mungkin saja. Dulu itu kalau ada pesawat, tapi dengan iman tingginya iman Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar benar-benar mempercayainya tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas sekali Asra bi abdihi, Allah memperjalankan seorang hamba-Nya. Kata-kata bi abdihi ini jelas mencakup ruh dan jasad. Ulama-ulama tafsir bersepakat, lihat di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi pada Arabanten, yang dimaksud bi'abdi ini mencakup ruh dan jasadnya. Jadi kalau Anda mentafsirkan ayat ini, oh Rasulullah Isra dan Mi'raj kan hanya ruhnya saja, yakinlah itu paham Mu'tazilah, yakinlah itu paham liberal. Jangan dipercayai. Sepakat semua ahli sunnah wal jamaah termasuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali yang memang ilmunya tabahur, luar biasa menguasai 12 disiplin ilmu. Ulama-ulama itu mempercayai tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya dan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau kita percaya dengan kebesaran Allah, tentunya kita tidak mempunyai paham macam-macam. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun itu wajah besar di tubuh mata kita, kemudian dimasukkan ke lubang jarum yang sangat kecil, kalau Allah akan memasukkan, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Betul. Jadi tetap peristiwa Isra Mi'raj ini tidak usah diragukan lagi, mendalilkan Al-Quran. Tapi hanya saja mentafsirkannya yang berbeda-beda. Kalau ada paham juga Ahlussunnah wal Jamaah itu kebanyakan paham Mu'tazilah, mereka mempercayainya bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu hanya
waktunya saja. Padahal ini kata-katanya Allah tidak berfirman subhanalladzi asra bi ruhihi, tidak. Tapi bi abdihi, hambanya berarti mencakup ruh dari jasadnya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu. Kapan itu terjadinya? Laila. Kita lihat Thailand ini sudah menunjukkan apa? Kalau menurut rumus jurnalistik tadi, saya walaupun kayak begini-gini juga, saya pernah lama di pesantren Salafiyah, saya kurang Banten mah di pondok dari pesantren Malik Rombeng. Ya, saya juga pernah khusus ilmu jurnalistik di Mampang Perapatan. Saya bertemu dengan banyak wartawan dari majalah Gatra, dari Harian Republika, dari Pos Kota, banyak yang kenal di wartawan. Sedikit banyak saya tahu, membanding-bandingkan. Oh, masya Allah, rupa-rupanya semuanya dari Al-Quranul Karim. Bahkan ilmu manajemen yang kita pelajari, yang mereka ngambil ilmu manajemen, yang mengampukan Adam Smith, ternyata di dalam Al-Quran juga ada ilmu manajemen. Ulang kalau saya bahas. Semuanya memang Al-Quran sumber dari segala ilmu. Kitanya saja yang harus dari Al-Quran. Betul-betul. Masya Allah, saya terima kasih dengan wasilah Pak Azam. Pak Azam tadi ini, alhamdulillah saya bisa hadir. Terima kasih Pak Azam ini ya. Saya bisa silaturahmi aja. Saya bukan dengan ya beliaulah yang mewasili saya. Ya hadir ke Masjid Nurul. Inilah yang sudah merupakan dia. Kapan itu terjadi Isra Mi'raj? Ternyata di waktu malam. Luar biasa. Ini sudah mencakup dari WP satu kali. Dari mana Rasulullah di Isra dan Mi'rajnya mulai titik startnya dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini sudah merupakan apa? Where? Di mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan melalui Mi'raj, melalui takhta yang ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Sangat luar biasa. Lailan di sini isim nakirah ditafsirkan itu Qubailal Fajri atau Qubailal Subhi, sebelum subuh. Rasulullah sudah kembali lagi ke Mekah. Cuma satu malam, sedikit lagi ke Mekah. Kata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, ini dapat perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung dikerjakan. Banyak ulama tafsir ini belum mengerjakan. Kenapa? Padahal sholat subuh seharusnya kerjakan karena tata caranya belum tahu. Kemudian diutuskan malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Taala tata cara sholat. Mulailah Rasulullah sholat zuhur, barulah Rasulullah sholat zuhur, subuh belum. Diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Makanya di dalam Al-Quran disebut sholat itu praktiknya bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh sholat namanya. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Kenapa? Karena Rasulullah diajarkan langsung oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu tata caranya. Walaupun itu Al-Quran memang secara global saja menjelaskan. Tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ini tata cara sholat ini mulai dari takbir, muftatahat bin takbir, muftatamatan bin taslim. Tidak. Ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Inilah tata caranya sholat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblat adan. Walaupun ini lafal sholat ini sunnah hukumnya, tapi penting kita lafalkan. Kenapa? Karena dengan mengucapkan lafal niat sholat, hati kita jadi niat, jadi ingat. Karena bisa menolong itu pada hati kita. Oh iya, saya sedang sholat, wajib niat sholat di dalam hati niat sholat. Kemudian begitu pula sholat asar, begitu pula sholat maghrib, isya, subuh, semua diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Di dalam kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Najmuddin ala Qissatil Mi'raj, asyahnya dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad Ad-Darbir.
Ya ada kisah Mi'raj di sana disebutkan, walaupun ini selisih paham, lagi-lagi selisih paham oleh paham Wahabi dan paham Mu'tazilah, tapi paham Ahlussunnah wal Jamaah dulu diperintahkan itu sholat oleh Allah Subhanahu wa taala itu 50 waktu. Kemudian turun Nabi ke langit ke-7. Turun lagi Rasulullah, Nabi ini turun lagi ke langit yang ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat 50 waktu. Ini menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ya, lain dengan paham Mu'tazilah. Kalau paham Mu'tazilah ini tentang kenapa Allah enggak langsung saja sih? Enggak langsung saja Allah perintahkan salat 5 waktu, masa sih awalnya 50 waktu? Kaji dengan akal kita tentu. Cari hikmah di balik itu semua. Banyak hikmah di balik itu semua kalau kita pikirkan dengan cerdas. Secara tidak langsung Rasulullah ingin memperjuangkan bahwa sholat ini harus saja diwajibkan 50 waktu. Masya Allah, luar biasa. Malesnya kita yang 5 waktu saja kita malas mengerjakan sholat, apalagi 50 waktu. Bertemu lagi dengan Nabi Musa, sudah dikurangi jadi 45. Gembira Rasulullah. Begitu sampai di langit ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ya gimana Muhammad, sudah dikurangi ke sholat, sudah dikurangi jadi berapa? 45. Kembali lagi, umatku tidak mungkin kuat, tidak mungkin mampu. Umatku itu kecil-kecil. Betul. Masya Allah, saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in, la'ala shawab, itu ulama yang mengarang tingginya Nabi Adam itu 150 hasta. Satu hasta itu berapa? Ujung jari sampai sikut bu. Tapi bukan sikut orang kelapa dua. Dia kecil ya. Bukan sikutnya orang Indonesia kecil-kecil, apalagi orang Jepang. Kecil-kecil, tapi sikutnya orang Timur Tengah. Taruhlah kalau satu hasta itu setengah meter. Berarti 150 dibagi 2 berapa? 75 meter. Bayangkan itu tingginya Nabi Adam. Turun ke muka bumi wajar saja. Kenapa? Belum ada mesin turun janda, belum ada kontrakan Pak RW, belum. Kontrakan Pak RT belum. Kantor PPPN belum ada, kantor pajak belum ada, masih sepi. Bisa jadi walaupun tinggi setinggi-tingginya itu Nabi Adam, ya belum ada manusia. Ini wallahu alam. Ini di luar dari pendapat mereka yang ahli antropologi, yang ahli sejarah. Ini kata ulama yang saya baca dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Tapi masuk logika juga bisa jadi. Jadi kesininya makin kecil manusia. Masya Allah, itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya disesuaikan umurnya juga oleh Allah. Berapa umur Nabi Adam? Saya baca di dalam kitab Arif, yakni kitab Bada'i Zuhur, itu Nabi Adam umurnya 750 tahun. Wabil riwayat Bukhari 950 tahun. Bayangkan. Nabi Nuh alaihissalam dijelaskan di dalam tafsir As-Sawi, sana dari tafsir Jalalain, itu umur Nabi Nuh 900, ada yang mengatakan 1050 tahun. Wabil riwayat Bukhari umur Nabi Nuh itu dalam riwayat yang lain dikatakan 1250 tahun. Bayangkan. Disesuaikan umurnya, kenapa? Orangnya gede-gede, orangnya tinggi-tinggi. Masya Allah. Begitu pula kaumnya, ada yang umur 900 tahun, ada yang 800 tahun, 700 tahun. Bayangkan. Tapi tengoklah umur kita. Makanya umat Nabi Muhammad itu diberi bonus-bonus pahala oleh Allah pada hari-hari tertentu, minggu-minggu tertentu, bulan-bulan tertentu oleh Allah. Kata Rasulullah, puasa kamu puasa Arafah, pahalanya sekian. Puasa kamu Senin Kemis, pahalanya sekian. Nanti di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Mulai dari bulan Rajab 1 kebaikan, kata Rasulullah, dibalas 70 kebaikan. Nanti di bulan Sya'ban, bulan Rawah, 1 kebaikan Allah balas menjadi 700 kebaikan. Nanti di bulan suci Ramadan 1 kebaikan yang kita lakukan dibalas 1000 kebaikan bahkan lebih. Kenapa diberi bonus-bonus pahala begitu besar? Karena Allah sayang kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
banyakin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, kurangi syahwat. Betul atau betul? Kita lahir dengan kaum Nabi yang lalu. Makanya diberi bonus-bonus pahala oleh Allah. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad, manusia akhir zaman itu pendek-pendek. Kalau enggak diberi bonus-bonus pahala, jauh kita masuk surga. Andalkan sholat. Nah, kapan sih rajin sholatnya? Punya cucu 5 baru rajin sholat. Betul atau betul, Bu? Betul, Pak ya? Iya, punya cucu, udah punya cucu baru rajin sholat. Dulunya kemana? Waktu sholat SMP banyak tinggalkan sholat. Ya, waktu SMA banyak tinggalkan sholat. Waktu kuliah demo lagi, demo lebih bangsa, lebih negara, sholat ditinggalin. Betul atau betul? Iya, banyak ditinggalkan kita. Lalu bagaimana masuk surga? Dari mana pahalanya masuk surga? Tidak tahu Allah. Makanya diberi bonus-bonus pahala. Nih pengajian nih. Kata Rasulullah, lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya yang dikarang oleh Imam Ghazali itu, Masya Allah. Itu pahala orang ngaji. Kalau semata-mata ikhlas bicara itu Allah, itu pahala ngaji dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat masih utamaan ngaji walaupun hanya 1 jam. Masya Allah. Makanya diberi bonus-bonus pahala. Kita jemput aja, kita jemput di pahala. Berarti kalau kita mengaji Al-Quran 1 huruf di bulan suci Ramadan, itu bisa melipat gandakan 1000 bahkan lebih. Kalau di hari-hari biasa 1 diberi pahala oleh Allah 1 huruf itu cuma 10. Tapi kalau di bulan suci Ramadan 1 huruf bisa 1000, bisa lebih. Makanya mulai dari bulan Rajab, Sya'ban kita biasakan membaca Al-Quran untuk mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Enak tuh, apalagi waktu subuh itu enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min dunihi wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Enak dan enak ya Pak ya, enak hati itu. Saya seringnya kalau tadarusan itu habis subuh enak ke hati, tenang hati, masya Allah. Tuh, baca Al-Quran mulai dari sekarang. Yang udah biasa baca Al-Quran, ya tingkatkan lagi. Yang biasanya 2 ayat atau 3 ayat setiap hari, dia tingkatkan lagi 1 halaman supaya terbiasa nanti di bulan suci Ramadan. Kita persiapkan mulai dari fisik kita, mudah-mudahan sehat semua nanti di bulan suci Ramadan. Sayang kalau saja kita sakit kemudian nggak puasa, nggak baca Al-Quran karena sakit di bulan suci Ramadan. Sayang. Makanya 2 bulan sebelumnya kita persiapkan, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya sehat kita. Semoga kita semua sehat Bu ya, baik. Sehingga kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Karena kalau nggak dijemput itu pahala jauh kita masuk surga. Coba umur kita 70 tahun Bu, misalnya umur 70 tahun, coba dah hitungkan rajin sholatnya, paling 5 tahun. Betul. Nah dulunya banyak kita bersolat, jujur aja dah, jangan ada bisa di antara kita untuk. Iya, termasuk saya juga ingat ya Allah, dulu banyak kita bersolat, tapi saya pas waktu di SMP, ya Allah, itu dosa saya. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada ulama menjelaskan boleh difotoin dengan keluarganya ketika sudah meninggal. Sampai begitu, saking pentingnya itu sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sesibuk apapun kita bekerja di dunia ini, jangan sampai berani tinggalkan sholat. Karena umur kita pendek, tidak seperti kaum Nabi yang lalu yang ratusan tahun umurnya. Pada umumnya kan kita ditandai dengan umur Nabi Muhammad SAW yang umurnya hanya 63 tahun. Tapi Rasulullah walaupun umurnya hanya 63 tahun, tidak ratusan seperti Nabi-Nabi yang lalu. Umur beliau, hidup beliau produktif, tidak konsumtif. Artinya hari-harinya penuh dengan pahala. Berapa banyak waktu yang terbuang oleh kita tanpa makna, tanpa ada pahala banyak yang terbuang oleh kita. Tidak ada pahalanya di sisi Allah. Tapi Rasulullah tidak. Hidup Rasulullah memang singkat dan pendek, hanya 63 tahun, tapi umur beliau penuh dengan wahyu. Tapi tengoklah umur kita penuh dengan hawa nafsu. Rasulullah memang pendek, umurnya hanya 63 tahun, tapi umur beliau penuh berkah. Tapi tengoklah umur kita, hidup kita penuh dengan serakah. Rasulullah memang pendek, umurnya hanya 63 tahun, tapi umur beliau, hidup beliau penuh dengan pahala. Tapi tengoklah hidup kita, umur kita penuh dengan ukuran dosa. Orang itu kalau istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi di masjid, itu orang yang paling bahagia. Ibu rasakan, Bapak rasakan habis sholat berjamaah di masjid, ikut zikiran, kemudian pulang, itu bahagianya luar biasa. Betul atau betul? Masya Allah, luar biasa itu bahagia. Makanya ajarnya dikerasin ya Pak ya, jangan volumenya dikecilin, jangan. Sunnah Rasul itu, kalau menjuru aja itu dikecilin volumenya, itu menantang Rasul itu. Betul atau betul? Kenapa? Sejarah ada begini. Dalam kitab Syarah Sitin yang pernah saya mutolak, itu sebelum disunahkan azan, sahabat Abdullah di Madinah itu kumpul kentongan kayu, kalau sekarang kentongan lah, muter di kota Madinah. Begitu waktu sholat zuhur telah tiba, muter di kota Madinah, tong, solu, sholat tahtarian. Begitu masuk waktu asar juga sama, muter lagi tuh sahabat Abdullah. Solu sambil pukul kentongan, tong, solu. Waktu maghrib sama, yang berat itu waktu subuh. Betul atau betul? Ya, sekarang aja suara toa itu dikecilin, ya yang diperasin, subuhnya penuh.
apalagi volumenya dikecilin kan? Betul atau betul? Masya Allah. Akhirnya pas suatu malam itu sahabat Abdullah bermimpi didatangi oleh seseorang yang memakai jubah hijau, gamis hijau, dan imamah hijau. Kemudian ditegur, wahai Abdullah, maukah kamu aku ajarkan kalimat azan untuk memberitahukan orang yang sholat? Engkau kan lelah, setiap waktu sholat telah tiba kamu pukul kentong. Ya, kalau warga-warga yang ada di kota Madinah ini, mau nggak saya ajarkan? Oh, saya mau sekali, kata sahabat Abdullah. Kemudian diajarkanlah oleh seseorang dalam mimpinya yang pakai gamis hijau, kemudian imamah hijau. Diajarkan lafaz azan, itu hafal itu sahabat Abdullah. Begitu di pagi harinya selesai sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah pulang karena mau menceritakan di masjid gak enak. Begitu Rasulullah sudah sampai ke rumah, sahabat Abdullah menyusulnya ke rumah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakannya semalam saya bermimpi ini bla 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 bla, kata sahabat Abdullah. Rasulullah senyum. Ternyata Rasulullah sudah tahu dengan izin Allah. Tahukah kamu wahai Abdullah siapa yang memberitahukan, yang mengajarkan lafaz azan kepadamu? Memberitahukan orang, memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba melalui azan. Saya tidak tahu, wallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Rasulullah kemudian menjawab, yang mengajarkan lafaz azan kepada kau wahai Abdullah itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian setelah itu dipanggillah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah kenapa? Sahabat Bilal bin Rabah ini punya suara bagus. Sedangkan Abdullah ini rumasak, suaranya jelek. Makanya kalau suara agak jelek, ya masalah. Mundur dulu lah, mundur. Cari yang bagusan suaranya. Ya, yang suara bagus saya mengatakan azan volumenya diperasin susah. Datang ke masjid apalagi yang suaranya jelek. Udah jelek aki-aki lagi yang azan. Wah, ini cocok dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dari kampung-kampung sebanyak begitu tuh. Yang azan dia, yang jadi imam dia. Ya Allah, sedih ibu ya. Akhirnya dari situlah kemudian dibukakan azan pertama kali oleh sahabat Bilal bin Rabah di satu rumah di atas rumah penduduk dekat masjid. Kenapa? Karena agak tinggi, ada yang tinggi agak rumahnya. Lama-lama ada sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, di sini kan banyak menara-menara yang dulunya disembah-sembah karena di atasnya ada tungku api yang disembah-sembah oleh orang Majusi. Sekarang kan itu menara-menara kosong tuh, makanya menara-menara itu dari kata manaro, manaro artinya tempat api dulunya. Usulan sahabat-sahabat ini diterima oleh Rasulullah, dibuatlah akhirnya ajarlah sahabat Bilal di menara. Tuh makanya menara itu fungsinya sebetulnya untuk azan. Ya, malah ada kalau masjid nggak ada menaranya, sunnah azan itu di pintu masjid, pintu masuk masjid. Supaya apa? Supaya suara ini dibawa oleh angin suara yang azan. Warga-warga kedengaran, sudah waktu sholat telah tiba nih, kedengaran. Makanya sunnah suara azan itu dikeraskan sunnah supaya mendengar warga semua, kalau bisa kecamatan semua mendengar dari 4 penjuru. Selatan, utara, barat, timur, pasang keluar sekeras-kerasnya. Betul atau betul? Sunnah itu sunnah Rasul. Akhirnya dibuatlah itu menara di masjid. Akhirnya sampai sekarang. Nah sekarang karena perkembangan teknologi, ya ada toa, akhirnya yang azannya di dalam masjid. Sekarang yang naik menara toanya. Bukan orangnya lagi, bukan wazirnya lagi, toanya yang naik ke atas menara. Itu sunnah. Masya Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita singkat saja. Apa tujuan Allah mengisra-mi'rajkan Rasulullah? Ternyata ini wa'iduriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tidak Allah lihatkan tuh. Makanya kalau mau menjadi saksi sebelum meninggal dunia, menjadi saksi kemudian hidup kembali lagi ke dunia, itu Rasulullah.
Kenapa? Karena Rasulullah sudah diperlihatkan neraka dan surga itu. Padahal belum meninggal. Ada yang sebelum meninggal, Nabi yang belum meninggal, ya kemudian diperlihatkan surga dan neraka karena akan dengan malaikat Israel dan Nabi Idris. Tapi Nabi Idris begitu melihat keindahan surga, di dalamnya, di dalam gedung surga itu ada bidadari yang menunggunya, dia tidak mau lagi kembali ke dunia. Konon sampai sekarang Nabi Idris masih di surga, masih hidup. Kenapa? Saking indahnya itu surga dibandingkan dengan dunia, jauh, gak mau balik lagi ke dunia. Kata Nabi Idris, nanti dulu setahun kita akan di surga. Nah, kenapa ditinggalin? Wah, ambil dulu lah, kata Nabi Idris. Saking akrabnya sama malaikat Israel. Nabi Idris, ambil lagi itu sendalnya. Begitu diambil sendalnya, rupanya akal kurusnya Nabi Idris. Tidak mau lagi ke dunia. Kata Israel yang mungkin mana sih Idris itu? Kalau datang lagi nih, gua nungguin kesel banget nih. Ternyata Nabi Idris tidak mau balik lagi ke dunia. Konon sampai sekarang itu Nabi Idris itu masih hidup di surga. Tapi kalau Nabi Muhammad melihat surga neraka kembali lagi ke dunia. Ya, ini diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Saya kalau ngomong Pak Bu paling lama 1 jam. Sudah sampai sebentar lagi itu 2 menit lagi sudah. Ya, sampai jam 9. Ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan karena pas di jam 9, tidak usah lama-lama. Yang penting amalkan apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya yang meninggalkan sholat, Bu ya, Pak ya. Sesusah apapun, sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Karena ini sholat ini sebagai barometer seorang muslim yang baik nanti di hadapan Allah. Awal yuqayu hasabu bihi yaumil qiyamah sholat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Sholat kita perbaiki. Yang tadinya di akhir waktu kita usahakan di awal waktu bagaimana. Terus begitu kita usahakan terus. Ya, insya Allah nanti memberikan jalan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, biasakan sedekah. Sedekah biasakan, walaupun hanya 1.000 perak. Yang biasa hari Jumat bawa duit masuk kotak masjid 2.000, sekarang ganti 5.000. Yang udah biasa 5.000 ganti 10.000. Itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Insya Allah manfaat, insya Allah. Sekarang belum terasa, nanti kalau kita sudah menghadap Allah baru terasa. Kalau sudah menghadap Allah, ya kita nggak mungkin nanti balik ke dunia. Walaupun sampai nangis darah nggak bisa dikembalikan lagi ke dunia. Mumpung kita masih hidup di dunia. Yang biasa 10.000 coba tingkatkan lagi. Jadi 15.000 atau 20.000. Biasakan seperti itu. Insya Allah itu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ini tandanya kalau masih pelit berarti kita kubur dunia, terlalu senang pada dunia. Demikian yang akan saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sama-sama kita berdoa.